Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Fakta atau hoax Jokowi suap rektor UGM 100 miliar rupiah untuk mempertahankan keaslian ijazah? Hoax dong. Kenapa? Kita nggak percaya begitu aja dong. Oh iya. Jadi ada informasi yang beredar ya. Mereka ada sebuah akun yang itu mengklaim bahwasannya rektor UGM mengaku bahwa Jokowi menyuap 100 miliar. Yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. UGM sendiri lewat rektornya Ova Emilia dan rektor sebelumnya Pratekno, otak utama isu ijazah palsu Jokowi, gagal meyakinkan masyarakat luas bahwa Jokowi punya ijazah asli. Ijazah asli itu berupa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Nah, 3 ilmuwan, Roy Suryo, Rismon Sianibar, dan Dr. Tifauzia secara telak dengan riset yang sudah final, convincing, dan konklusif seperti dituangkan dalam buku putih tentang ijazah palsu Jokowi, harusnya bisa meyakinkan para termul bahwa Jokowi memang tidak punya, sekali lagi, Jokowi tidak punya ijazah asli. Yang dia miliki adalah ijazah palsu, palsu. Saya yakin para petinggi Polri kita tahu, sadar, bahkan yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kejujuran mereka ganti dengan kemunafikan demi membela junjungan mereka, Mr. Carpenter, si tukang kayu, yang dari ujung kaki sampai ujung kodaknya didominasi oleh penyakit bohong. Di sebuah negeri yang konon mengaku demokratis, publik tiba-tiba diguncang isu besar. Isu tentang kampus tertua negara, isu tentang ijazah seorang pemimpin, dan isu tentang Jokowi sogok UGM 100 miliar demi tutupi ijazah palsunya. Apakah ini benar? Di negeri ini, publik sudah terlalu sering dibohongi. Sudah terlalu sering makan janji, makan drama, makan klarifikasi yang berubah-ubah seperti sinetron malam. Jadi, ketika kampus yang katanya paling bergengsi tiba-tiba gagap bicara, inkonsisten, dan seolah takut mengeluarkan dokumen yang harusnya sederhana, publik langsung meledak. Why? Ada apa ini? Kenapa kampus sebesar ini malah kayak lembaga kepapet skandal? Dan dari kegusaran itulah lahir opini liar. Fitnah? Mungkin? Kecurigaan? Jelas. Akal sehat? Skip dulu. Publik sudah terlalu panas untuk berpikir jernih. Setiap kali kampus bicara, bukan masalah selesai, tapi justru versi A, versi B, versi C, klarifikasi, revisi klarifikasi, koreksi revisi klarifikasi. Publik meledek. Seriously, kampus apa badut? Di dunia maya, orang-orang mulai menggambar meme. Gedung kampus berubah jadi kapal yang bocor, dan pernyataan resmi jadi ember kecil yang tak bisa menahan air. Dan dari kebocoran itu, muncul satu bisikan besar. Jangan-jangan ada duit besar yang bikin UGM grogi. Publik mulai bermain puzzle sendiri. Kenapa kampus grogi? Kenapa penjelasan berubah cepat? Kenapa data tidak mantap dari awal? Kenapa ada bagian-bagian dokumen yang kayak misteri detektif? Dan karena publik tidak diberi jawaban memuaskan, akhirnya mereka menciptakan jawaban sendiri. Pasti ada yang nyogok. Pasti ada duit gede yang bikin semua orang mendadak amnesia. 100 miliar? Kayaknya cocok buat beli ketenangan kampus. Apakah ini benar? Publik tidak peduli. Yang penting, mereka curiga. Dan kecurigaan publik adalah monster yang tak bisa dipenjara. Media sosial meledak. Dari bisikan jadi bom. Inilah wilayah yang paling brutal.
Twitter, TikTok, Facebook, grup WA keluarga, grup WA RT, grup WA mantan, semua ikut bicara. Opini liar bergentayangan seperti nyamuk malam. UGM goyah, masa gitu? Ijazah kok jadi topik nasional, dokumen kampus apa puzzle matrix? Kalau transparan kenapa ribet? 100M itu angka cantik, kayak dipilih khusus. Jangan-jangan ini bukan sekedar ijazah, tapi reputasi yang diselamatkan. Semakin kampus diam, semakin besar pula tuduhan liar yang dibuat netizen. Lebih pedas lagi, beberapa akun sampai bilang, "Bangun Pak, ini bukan sekedar ijazah, ini operasi politik raksasa." Di warung kopi, orang bicara seperti sedang memecahkan kasus negara. Coba lihat deh, kalau semuanya normal kenapa kampus kayak orang di pojokan? Kalau jujur dari hari pertama, gak bakal ada isu receh 100 miliaran. Ini kampus atau agen intelijen? Kok semuanya rahasia? Semakin tak konsisten klarifikasi muncul, semakin liar pula imajinasi publik. Dan paling berbahaya dari semuanya, saya tidak percaya pada yang resmi, saya percaya pada yang janggal. Kalimat itu menyala seperti bensin. Inilah puncaknya, opini publik berubah dari penasaran menjadi menuduh. Walau tidak ada bukti, walau tidak ada data, walau belum ada keputusan hukum, publik tetap berteriak. 100 miliar itu pasti ada yang gerakin. Gak mungkin kampus segrogi itu tanpa tekanan atau imbalan. Ini krisis marwah akademik. Dalam politik ini, publik menjadi hakim, media sosial menjadi pengadilan, dan kampus jadi terdakwa tanpa pengacara. Netizen tidak peduli benar atau salah. Yang mereka pedulikan adalah, ada yang aneh dan kami berhak curiga. Pertanyaan publik yang tak akan pernah padam. Pada akhirnya, opini publik dirangkum dalam satu pertanyaan pedas. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa perilakunya seperti ada apa-apa? Dan narasi 100 miliar itu, benar atau tidak, fakta atau fantasi, tetap hidup karena ada ruang kosong yang tidak diisi dengan jawaban jelas. Selama ruang itu dibiarkan kosong, kecurigaan publik akan terus berkembang, seperti api dalam hutan kering. Opini publik tidak butuh bukti, ia hanya butuh keanehan. Dan di negeri ini, opini liar adalah mata uang baru. Setiap ketidakjelasan adalah pupuk. Setiap perubahan narasi adalah air. Itu sebabnya, publik mengatakan, kami tidak percaya isu, kami hanya melihat kejanggalan, dan kejanggalan itu lebih keras daripada klarifikasi. Sampai semua terang, opini liar akan tetap hidup. Lebih pedas, lebih brutal, lebih tak terkendali. Dulu dan kini kata Jokowi soal tudingan ijazah palsu, meyakini ada agenda politik besar di balik isu itu. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali bersuara terkait isu ijazah palsu yang ditudingkan kepadanya. Jokowi mengatakan ada agenda politik besar di balik isu yang terus diembuskan tersebut. Demikian pula dengan munculnya isu pemakzulan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu-isu pemakzulan Wapres Gibran ini, ujar Jokowi. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sempat muncul pada awal Oktober 2022, kala Bambang Tri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi dalam proses pencalonan presiden pada 2019. Namun kasus ini senyap seiring dicabutnya laporan tersebut oleh Bambang Tri. Desus-desus kembali bergulir saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh TPUA yang diketuai Egy Sujana pada kurun Desember 2024. Sejak saat itu, kasus ijazah palsu Jokowi terus bergulir dan menjadi pembicaraan di media sosial. Puncak tudingan itu terjadi pada Maret 2025 lalu, di mana akhirnya Jokowi buka suara. Saat itu lini massa diramaikan dengan isu ijazah palsu Jokowi, seiring munculnya analisa seorang mantan dosen Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar. Ia menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta. Rismon menyampaikan argumen bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.
Jokowi diketahui lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Argumen itu pun kembali menimbulkan keriuhan. Dulu Jokowi pernah sebut isu ijazah palsu fitnah murahan. Menanggapi polemik yang merebak, Jokowi kemudian menyebut munculnya kembali isu ijazah palsu sebagai fitnah murahan. Jokowi mengatakan UGM, khususnya Dekan Fakultas Kehutanan, sudah memberikan penjelasan tentang keaslian ijazahnya. Selain itu, kesaksian dari teman-temannya juga sudah disampaikan kepada publik. Itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus, kata Jokowi. Soal mencuatnya kembali isu ijazah Jokowi, Presiden RI ke-7 itu menyebut tidak apa-apa. Ia mengaku tidak merasa bosan dengan munculnya isu tersebut. Namun, Jokowi menegaskan, bagi pihak yang mendalilkan tentang ijazah palsu tersebut, seharusnya yang membuktikan. Menurut dia, pembuktian itu bukan dari dirinya. Sekali lagi, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Jangan saya yang disuruh-suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, kata dia. Kini Jokowi menyebut ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Berdasarkan perasaan politiknya, ada rencana besar yang bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya. Kendati demikian, ex-gubernur Jakarta dan ex-wali kota Solo ini menyatakan dirinya menyikapi hal itu biasa-biasa saja. Ujarnya. Disinggung ihwal laporannya yang berkaitan dengan ijazahnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang masuk proses penyidikan, Jokowi mengatakan pihaknya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Jokowi menegaskan ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya, tidak di luar pengadilan. Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazah di dalam sidang-sidang pengadilan yang ada. Nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki, kata dia.